ya Pak Bu, nama saya Helena Pitasari, eh, saya mahasiswa keperawatan di Universitas Galuh tingkat 2B. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang COVID-19 yang sedang mewabah ini ya Pak Bu. Iya. Sekaligus di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pembimbing saya yang bernama Ibu Ana Samiatul Milah, SKM MMKes. Langsung saja, di sini saya akan menyebutkan pokok-pokok pembahasan yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama ada pengertian dari virus itu sendiri, yang kedua ada penularannya, yang ketiga ada tanda dan gejala, yang keempat ada pencegahan, yang kelima ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutupan. Iya. Langsung saja di sini saya akan menyebutkan pengertian dari virus corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya ya Pak Bu. Yang kedua, di sini saya akan menyebutkan penularan dari virus COVID-19. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari ya Pak Bu. Yang kedua, resiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat orang yang terinfeksi bisa langsung dapat menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui dari droplet dan kontak dengan benda yang terkontaminasi. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang-orang yang bergejala ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet ya Pak Bu. Jadi COVID-19 itu akan tertular jika kitanya nggak menjaga jarak gitu. Jadi kalau kita dekat sama yang COVID-19 ada kemungkinan kita juga tertular. Yang kedua, yang selanjutnya, droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter kurang lebih 5-10. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat. Transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi endotracheal, bronkoskopi, suction terbuka, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menyebutkan gejala COVID-19 itu. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan, yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada terasa salah satu dari gejala tersebut, harus hati-hati ya Pak Bu, harus waspada. Lalu selanjutnya ada cara mencegah penularan COVID-19, yaitu supaya Bapak dan Ibu tidak tertular penyakit dari COVID-19 itu, Bapak dan Ibu harus melakukan beberapa hal berikut. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40-60 detik ya untuk menjaga kesterilan ya Pak Bu. Ya. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau hand sanitizer minimal 20-30 detik. Yang kedua, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Atau bisa juga Bapak dan Ibu menggunakan masker yang sedang Bapak dan Ibu gunakan sekarang ya Pak Bu. Ya. Selanjutnya, gunakan masker kain bila harus keluar rumah. Tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci hingga bersih setelah dipakai.
Jika Bapak dan Ibu tidak menggunakan masker medis, bisa juga kan Bapak Ibu menggunakan masker kain. Cuman harus bersih ya dalam pemakaiannya, nggak boleh sering, nggak boleh terlalu lama nggak dicuci gitu. Lalu selanjutnya, ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas kayak gitu ya Pak Bu. Lalu selanjutnya, melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik komputer, dan lain-lain. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah memegang berbagai benda yang ada di sekeliling Bapak dan Ibu, usahakan harus cuci tangan sebelum memegang bagian-bagian tubuh yang bisa terinfeksi virus itu sebagai saluran masuk virus itu ya. Ya, mungkin segitu ya Pak Bu materi yang saya sampaikan. Kalau mau ada yang ditanyain silakan. Ya Bu, izin bertanya ya Bu, kalau boleh tahu, kan sekarang COVID-19 ini belum usai-usai ya Bu. Nah, kalau boleh menanyakan, saya ingin bertanya kapan gitu Bu COVID-19 ini usai gitu. Soalnya di rumah juga bosen gitu Bu, jadi pengen keluar main ataupun ke sekolah ataupun bekerja, pasti semua orang juga bosen gitu. Agak terganggu ya Pak? Ya agak terganggu, gak biasa gitu. Pertanyaan yang bagus Pak. Saya akan jawab ya Pak. Ya. COVID-19 itu akan berakhir tergantung Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu taat mematuhi protokol kesehatan, maka COVID-19 itu akan kemungkinan besar akan cepat berakhir. Tapi jika Bapak dan Ibu mengacuhkan protokol-protokol kesehatan yang telah disampaikan tenaga-tenaga medis atau tokoh-tokoh masyarakat kalian, maka COVID-19 itu akan berlangsung lama, malah akan menyebar luas ya Pak Bu. Oleh karena itu untuk supaya COVID-19 ini cepat selesai, Bapak dan Ibu harus mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan kita semua juga ya Pak Bu. Ya. Ya, segitu mungkin Pak. Ya, terima kasih Bu ya, cukup jelas. Apa ada lagi yang ditanyakan? Cukup mungkin. Cukup. Terima kasih. Iya. Mungkin segitu ya Pak Bu. Penyuluhan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.